Selamat pagi, Bapak dan Ibu, selamat pagi Bapak dan Ibu guru, serta selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi semuanya, semangat pagi, dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru tanah air. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Senang Pak Jana menjumpai Anda semua. Saya ingin mengajak anak-anakku sekalian, terutama yang masih ada di bangku sekolah, di bimbel matematika SMK dan SMP ini, Pak Jana mengajak Anda semua untuk belajar matematika, yaitu matematika pra-KBM. Nah, apa yang akan kita bicarakan? Kita masih membicarakan tentang lingkaran. Nah, materinya adalah luas juring dan luas tembereng lingkaran. Juring Anda sudah tahu semua dan tembereng juga Anda tahu ya. Waktu kita bicara tentang bagian-bagian lingkaran, ini sudah kita kenalkan apa itu juring dan apa itu tembereng. Baik, kita lihat saja materinya seperti apa. Yang pertama, ini kita tampilkan ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini berpusat di titik O. Ini ada dua jari-jari membentuk sudut sebesar alfa. Ya. Jari-jarinya kita misalkan sama dengan R. Kemudian di sini ada sebuah juring. Juring ini yang diarsir ya. Yang diarsir ini juring. Kita akan melihat berapa luas dari juring itu kalau sudut pusatnya diketahui sama dengan alfa. Jadi jelas ya bahwa ini gambar lingkaran ya. Tentu sudut satu putaran adalah 360 derajat dan luas lingkaran adalah πr kuadrat ya. Baik, dengan memisalkan sudut juring OAB sama dengan alfa, maka kita bisa mencari berapa luas dari juring itu. Kita gunakan perbandingan bahwa luas juring OAB dibanding luas lingkaran adalah sama dengan sudut alfa dibagi sudut satu putaran penuh, yaitu 360 derajat. Baik, dengan menggunakan perkalian silang, ya perkalian silang, bahwa luas juring OAB dikalikan sudut 360 derajat sama dengan luas lingkaran kali apa? Alfa. Jadi luas juring OAB sama dengan apa? Alfa kali 360 derajat dibagi 360 derajat kali apa? Luas lingkaran. Ya, oke. Ya, ini luas juringnya. Ketemu ya, ini luas juring. Jadi luas juring sama dengan apa? Secara umum, sudut pusat juring, ya, sudut pusat juring, kemudian dibagi dengan sudut satu putaran, kalikan luas lingkaran, yaitu adalah πr kuadrat. Ya gitu ya. Anda semua harus tahu nih dari mana asal-usulnya, supaya suatu ketika nanti kalau lupa rumusnya, kalian yang ingat-ingat terutama adalah apa ini? Adalah nilai perbandingan ini. Bahwa luas juring daerah yang diarsir ini dengan sudut pusatnya alfa adalah sama dengan apa? Sama dengan alfa bagi sudut satu putaran 360 derajat dibagi luas dikalikan luas lingkaran ini semua
Ya, oke. Nah, hal-hal lain itu seperti simbol-simbol apa itu menyusul ya, menyusul. Baik, sekarang kita akan ambil contoh ya, suatu lingkaran dengan jari-jari 10 cm, oke. Terdapat juring atau sektor dengan sudut pusat 80 derajat. Oke. Hitunglah luas juring tersebut. Nah, ini. Kita gunakan ini. Luas juring sama dengan apa? Sama dengan apa? Luas juring sama dengan alfa, yaitu 80 derajat dibagi sudut 1 putaran 360. Ya, oke ya. Alfa berapa? 80 derajat dibagi sudut 1 putaran kali pi. Pi-nya di sini saya buat apa? Tulis 3,14 karena ini jari-jarinya tidak bisa disederhanakan dengan 7 ya. Kali jari-jari kuadrat ya. Nah, hasilnya sama dengan apa? Kita bisa sederhanakan 80 dengan 360. Hasilnya kali 3,14 terus kali berapa? Dikalikan dengan 100. Nah, atau 3,14 kalikan 100 ya. 10 kuadrat ini 100 kali 3,14 jadi 3,14 ya gitu ya. Kemudian dikalikan ini 80 dibagi 40 dapat 2, 360 bagi 40 dapat 9. Jadi 2 kali 314 dibagi 9. Ya, dapatnya segitu. Oke. Ya, tahu ya. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut. Tolong ini diperhatikan baik-baik ya. Karena ini nanti akan kita gunakan untuk mencari tembereng, luas tembereng. Ya, baik. Kita lanjut. Perbandingan luas juring pada sebuah lingkaran. Nah, ini penting juga ini. Siapa tahu nanti ada suatu soal yang diketahui ada misalnya 2 juring atau lebih, salah satunya diketahui berapa luasnya, berapa sudut pusatnya ya. Sehingga kalian tinggal mencari apa? Mencari luas juring yang lain dengan menggunakan perbandingan. Ya, baik, ini ada jari-jari, 2 jari-jari membentuk sudut alfa. Lingkaran itu berpusat O ya. Nah, ini ada juring ya, juring OAB. Oke. Terus ada lagi juring lagi kita buat. Ya, ini sudut pusatnya apa? Sudut pusatnya adalah beta. Ini juring ODC ya. Nah, baik. Sekarang akan kita bandingkan luas kedua juring ini. Pertama, luas juring OAB. Kita banding dengan luas juring OCD. Sama dengan apa? Luas juring OAB sama dengan apa? Ini luas juring OAB adalah alfa sudutnya dibagi 360 derajat kalikan luas lingkaran, ya kan? Oke, nah luas juring OCD sama dengan beta bagi 360 derajat kali apa? PR kuadrat. Nah, sekarang ini kan PR kuadratnya sama. R-nya kan sama-sama kan dalam satu lingkaran ya kan. Ini bisa sederhanakan. Kemudian yang 360 dengan 360. Sederhanakan hasilnya apa? Tinggal alfa kali 1 dibagi beta kali 1 karena ini apa? PR kuadrat dibagi masing-masing dapat 1 ya kan. Oke, jadi hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya kalau kita sederhanakan maka didapatkan bahwa luas juring OAB kemudian dibagi luas juring OCD sama dengan alfa dibanding beta. Ya, nah sekarang kita ambil contoh.
Pada suatu lingkaran terdapat dua juring OKL dan MOMN, masing-masing dengan sudut 60 derajat dan 150 derajat. Jika luas juring OKL ada 75 cm persegi, tentukan luas juring OMN. Ya, baik. Kita jawab. Kita pakai perbandingan ya. Nah, perbandingan tadi nih. Perbandingan luas juring OKL dibanding luas juring OMN sama dengan sudut OKL 60 derajat dibagi sudut OMN adalah berapa? 150 derajat. Nah, sekarang yang diketahui apa? Ketahui OKL-nya. Oh, bukan OKL ya. Sikal, oh ya betul. Luas OKL 75. Luas OMN yang ditanyakan. OKL-nya kita ganti 75. Maka diperoleh, nah ini. Oke, sederhanakan 60 dengan 150. Dapat 2 dan 5. Nah, tinggal perkalian silang. 75 kali 5 sama dengan luas juring OMN kali 2. Artinya, luas juring OMN sama dengan 75 kali 5 dibagi 2. Ya, gitu. Baik, kita lanjut. Ya, itu ya. Oke. Cukup jelas? Kita lanjut. Hasilnya? Ya, 75 kali 5 kali 75 dibagi 2 ya. Jadi hasil akhirnya adalah 187,5. Baik, kita lanjut, yaitu luas tembereng. Saya misalkan di sini ada sebuah lingkaran dengan pusat O. Ini jari-jari laki antara dua jari-jari. Ya, di sini jari-jarinya membentuk sebuah sudut. Dua jari-jari membentuk sudut sehingga terdapat sekarang ada bagian lingkaran yang disebut dengan apa? Juring, yaitu OABC ya, itu juringnya. Baik, sekarang sudut juring kita misalkan adalah alfa ya. Kemudian ada tali busur AC sehingga dua jari-jari yang bentuk sudut alfa ini ya dengan sebuah tali busur AC ini terbentuklah bagian dari juring, yaitu adalah suatu segitiga atau suatu segitiga bagian dari juring, atau kalau kita boleh mengatakan segitiga pada suatu juring ya. Baik, yang kita cari mana? Nah, inilah yang disebut dengan tembereng, daerah yang diarsir ini. Oke, luasnya gimana? Luasnya tentu sama dengan luas juring OABC dikurangi luas apa? Segitiga OAC. Nah, luas juring OABC dapat dicari dengan menggunakan perbandingan. Ya kan? Dan luas tembereng bisa dengan mudah dilihat sama dengan apa? Luas temberengnya yaitu luas juring OABC dikurangi luas segitiga OAC. Ya, ini. Oke, nah luas juring OAC sama dengan apa? Kita tentu akan cari dulu, nanti dikurangi luas segitiga OAC. Baik, kita cari luas juring. Luas juring OAC kita gunakan perbandingan, yaitu luas juring OAC sama dengan apa? Sudut pusat juring itu alfa dibagi sudut satu putaran 360 dikali apa tadi rumusnya di depan
dikalikan luas lingkaran. Ini ya kan, sudah ketemu? Baik, nah sekarang apa yang akan kita cari? Kita mencari dulu luas segitiga OAC. Nah, kita gunakan apa? Kita gunakan aturan kosinus untuk mencari kosinus ya, sinus ya. Nah, pada aturan sinus kita bisa mencari luas segitiga yang diapit dua sisi yang diketahui dan sebuah sudut ya yang diapit dua sisi itu. Nah, ini yang diketahui sudut A, alfa, kemudian C dan B diketahui. Maka hasilnya sama dengan apa? Luas segitiga ABC sama dengan setengah kali apa? BC. Sorry. Saya ulang lagi, luas segitiga ABC sama dengan apa? Setengah kali BC dikali apa? Sin alfa. Oke ya, jadi kalau ada segitiga, salah satu sudutnya diketahui, dua sisi yang mengapit sudut itu diketahui, maka gunakan rumus ini. Nah sekarang perhatikan B dan C pada segitiga yang ada di samping di lingkaran ini. B dan C apa? Adalah jari-jari. Sehingga BC kita bisa ganti dengan menggunakan apa? R, yaitu jari-jari, maka diperoleh menjadi, nah ini. Jadi luas segitiga ABC sama dengan setengah kali R kuadrat sin alfa. Itu kalau A sama dengan B sama dengan R ya. Ini perhatikan segitiga yang ada di samping ya. Oke. Maka luas segitiga pada juring adalah kita tulis sama dengan setengah kali R kuadrat sin alfa. Oke ya. Nah, ini kita gunakan untuk apa? Untuk mengurangi luas juring ini, maka nanti ketemu apa? Luas tembereng. Ya, ini juring. Ini luasnya, kemudian segitiga. Ini OAC, ini menggunakan ini. Setengah kali R kuadrat sin alfa. Oke. Kita substitusikan. Maka menjadi seperti ini. Luas tembereng sama dengan alfa per 360 derajat kali R kuadrat ini. Ini luas juring dikurangi setengah kali R kuadrat sin alfa. Ya. Oke. Ini tadi apa? Luas juring. Ini apa? Segitiganya. Luas segitiganya. Nah, apa yang sama pada kedua ruas ini adalah R kuadrat. Ini kan sama-sama ada R kuadrat, ya kan? Ini bisa kita faktorkan. Nah, maka menjadi, nah, ini R kuadratnya keluar nih, kan? Kita keluarkan dari kurung. Sehingga hasilnya sama dengan apa? Alfa per 360 derajat kali pi. Ini adalah kalau kalikan R kuadrat adalah luas juring, sedangkan setengah kali sin alfa. Ini R-nya sudah kita taruh di sini. Ya oke. Nah sekarang kita tinggal buat contoh. Oke, ini contohnya nih. Tentukan luas tembereng jika besar sudut pusat juring adalah 60 derajat dan jari-jari lingkaran adalah 10 cm. Coba kita masukkan ya. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah 10 cm di sini. Jari-jari 10 cm masuk di sini R kuadrat, kemudian alfanya adalah berapa? 60. Ya, ini alfa di sini ganti 60, ini juga ganti 60. Oke, maka kita lanjut. Hasilnya adalah nih.
100 ya, R kuadrat 100, alfa 60 kali 3,14, Pi-nya, kali setengah kali sin 60. Oke, maka didapatkan, yang 60 ini bisa disederhanakan nih. 60 dapat 1, 360 dapat 6, kali 3,14, kemudian nanti dikurangi setengah dari sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar 3. Ya, bisa dicari dengan menggunakan bantuan kalkulator berapa bentuk pecahan desimalnya. Ya, oke. 10 kuadrat 100, ini tadi 1/6 kali 3,14 Pi, ini setengah akar 3 itu adalah berapa? Adalah berapa? Akar 60 itu, sin 60 itu adalah akar 3, ini sekian, ini kalikan setengah. Oke, hasilnya berapa? Tentu ini adalah 1/6 kali 3,14 dikurangi berapa setengah kali 0,87, hasilnya kali 100. Ya gitu ya. Sama dengan ini 1/6 kali 3,14 0,523 dikurangi setengah dari 0,87 ini. Hasilnya kalikan 100 ini, kurangkan dulu ya, kemudian kali 100. Ya, hasilnya adalah 8. Oke. Baik, itu luas tembereng. Nah, sekarang baik, kita ambil contoh berikutnya, yaitu contoh yang kedua. Di bawah ini sebuah lingkaran dengan O sebagai titik pusatnya dan berjari-jari 20 cm. ABCDE adalah segi 5 beraturan di dalam lingkaran seperti pada gambar. Tentukan luas daerah yang diarsir. Nah, gambarnya seperti apa? Ini lingkaran, pusatnya O. Ya, udah kita gambar ya. Kemudian kita bagi 5, ya kan? Satu lingkaran itu kita bagi 5. Ini sudutnya sama masing-masing ya. Kalau bagi 5, 360 bagi 5 berapa? Oh ya, ini jari-jarinya 20 cm ya, dibagi 5 adalah 72. Oke. Kemudian dari masing-masing ujung dari jari-jari ini yang dibuat ini kita hubungkan dengan garis. Nah, itu ya. Itu segi 5. Kemudian ini segi 5 yang diarsir adalah di luar segi 5 tapi di dalam lingkaran. Nah, hitungan 72 tadi dari mana? Dari sudut satu putaran dibagi 5. Ya, nih. Oke, jadi kita akan mencari apa? Daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir berarti sama dengan apa? Luas apa? Luas satu lingkaran penuh dikurangi dengan apa? Luas dari apa? Segi 5 beraturan, ya kan? Nah, luas segi 5 sendiri itu terdiri dari berapa segitiga sama dan sebangun atau kongruen? Ada 5 segitiga. Ya kan? Ini segitiga apa? Segitiga sama kaki ya, masing-masing segitiga sama kaki karena kakinya merupakan apa? Jari-jari. Ya, panjang tali busurnya ya sama. Ya kan gitu. Nah, ini kita kasih nama ini. Segi 5-nya ini kita kasih nama. Yaitu segi 5 A, B, C, D, E. Ya. Jadi, luas daerah yang diarsir, luas arsiran sama dengan luas lingkaran dikurangi luas segi 5. Nah, sekarang kita cari dulu luas lingkarannya, pi R kuadrat. Pi-nya kita ganti 3,14 di sini, R-nya kita ganti berapa? 20. 20 kuadrat kali 3,14 sama dengan 3,14 kali 400 sama dengan berapa? 1256 ya. Ini 400 dari mana? 20 kuadrat.
Baik, itu luas lingkaran. Sekarang kita mencari luas segi 5. Luas segi 5 dan 5 kali luas segitiga. Ya, luas segitiganya kita gunakan apa? Ini rumus setengah kali R kuadrat sin alfa. Ya, ini yang kita dapatkan tadi ya, di depan. Oke, R-nya kita ganti berapa? 20. Ya, nah, 5 kali setengah kali 20 kuadrat kali sin 72. Nah, sekarang kalian bisa ngitung kan? 5 kali setengah kali ini berapa? 20 kali pangkat 2, 400. Kalikan setengah jadi tinggal 200. Nah, sin 72 ini yang jarang kita tahu karena yang sering kita hafalkan adalah sudut-sudut istimewa, ya, sin sudut istimewa, nilai trigonometri sudut istimewa. Nah, sekarang mencari sin 72 gimana? Kita gunakan alat bantu itu, ya kan? Maka diperoleh menjadi ini tadi ya. Oke, ini. Nah, sin 72 itu ada 0,95. Nah, sekarang kita tinggal kalikan ini. Ya kan? 2 kali 200 kali 0,95 berapa? Berapa? Yaitu adalah 19. Tinggal kalikan berapa? 5. Ya, hasilnya adalah 950 cm persegi. Nah, sekarang udah ketemu luas segi 5-nya, luas lingkarannya tahu, maka luas daerah yang diarsir, ya tinggal kurangkan. Berapa? 1256 kurangi 950 ya. Diperoleh, nah ini 306 cm persegi. Oke, tahu ya? Urut-urutan sudah tahu. Nah, anak-anak sekalian, dimanapun Anda sedang berada, saya berharap sekali agar supaya Pak Jana tetap semangat untuk bersedia subscribe, like, dan share kepada teman-temannya, siapapun yang membutuhkan. Ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya kepada Pak Jana, seorang purna tugas. Nah, jadi Pak Jana purna tugas, tetapi ingin tetap berkarya. Baik, kita lanjut. Ini ada soal latihan. Ada lingkaran ya. Soal lingkaran, ini ada lingkaran. Kemudian ada juring dengan sudut pusatnya berapa? 60 derajat, panjang jari-jari 20 cm. Kemudian ditanyakan apa ini? Ada tembereng ya, tentu seperti tadi ya caranya ya. Cari luas apa lingkarannya, cari luas apa juringnya. Oke, ketemu luas juring, cari luas segitiganya, ketemu luas segitiganya, luas juring kurangi luas segitiga ini. Maka ketemu luas tembereng ya, ABC. Baik, mudah ya? Mudah. Oke. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih Anda sudah subscribe, like, dan membagikan atau share kepada teman-temannya. Sampai jumpa pada lingkaran berikutnya. Kita akan bicarakan tentang garis singgung persekutuan. Garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar.